Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ning Changjiu dan Lu Jiajia mengikuti sang penggembala naga saat mereka perlahan menuruni jalan setapak pegunungan. Lembah melingkar yang luas itu menyerupai arena duel, dikelilingi oleh pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Naga-naga itu, yang tampak kecil dari atas tebing, tampak seperti gunung-gunung kecil yang menjulang di hadapan mereka saat mereka semakin dekat. Tubuh rata-rata orang tidak lebih besar dari cakar mereka. Naga-naga purba berbaring tak bergerak di tanah, tertidur di bawah naungan pegunungan awan merah yang tak terhitung jumlahnya. Sang penggembala naga berjalan di antara mereka, dan para naga menatapnya, seolah-olah menunjukkan rasa hormat. Ning Changjiu melihat sekeliling. Beberapa naga purba juga menatapnya dengan rasa ingin tahu, selaput kedip mereka terus-menerus menyapu pupil mereka, seolah-olah mata mereka juga tidak menyukai lingkungan yang begitu kering. Senior, apakah Anda dari klan naga? Tanya Ning Changjiu. Sang penggembala naga menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tetapi mentor saya adalah seekor naga. Setelah dia naik dan wafat, saya tentu akan menjaga garis keturunannya atas namanya. Ning Changjiu mengangguk lembut, senior, Anda benar-benar pria yang berintegritas. Sang penggembala naga berkata, kalian manusia mungkin menghargai pujian yang berlebihan, tapi aku tidak. Kau terlalu banyak bicara, dan kau sama sekali tidak setenang dan setenang rekan Taoismu. Ning Changjiu melirik Lu Jiajia, yang tersenyum tak berdaya. Bukannya ia tidak ingin bicara, tetapi ia masih terharu dengan metode yang telah ia pelajari tentang naik ke alam ketiga legenda, dan ia masih merenungkan maknanya. Sang penggembala naga menuntun mereka agak jauh. Jalan itu panjang, tetapi sang penggembala naga berjalan seperti orang biasa. Ning Changjiu bingung. Tempat yang ingin dituju sang penggembala naga tidaklah jauh dengan terbang di atas pedang, tetapi jika mereka berjalan kaki, mungkin akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Aku mengerti keraguanmu, kata sang penggembala naga. Jika aku harus melintasi dunia, aku akan memilih terbang di atas pedang, tetapi jarak ini terlalu pendek, dan tidak nyaman untuk berpikir. Ning Changjiu berpikir dalam hati bahwa ini tidak terdengar seperti seorang kultivator, tetapi lebih seperti seorang cendekiawan tua. Sang penjaga naga seolah membaca pikiran orang-orang, pada akhir kultivasi, seorang kultivator pada dasarnya adalah seorang cendekiawan. Mereka yang menggunakan pedang untuk melanggar hukum pada akhirnya akan mati, tetapi hanya kebenaran yang akan bertahan selamanya. Ning Changjiu tidak berani berspekulasi, tetapi ia tetap merasakan perbedaannya. Para kultivator 500 tahun yang lalu memang berbeda saat ini. Mungkin inilah mengapa semakin sedikit orang yang dapat mencapai alam 5 dao saat ini. Mereka berjalan perlahan ke depan. Sang penjaga naga menundukkan kepalanya, seolah merenungkan sesuatu. Akhirnya, mereka sampai di ujung. Itu adalah sebuah kubus besar berlapis batu, hampir seukuran kota. Kedatanganmu memang telah memicu ide-ide baru dalam diriku, kata sang penjaga naga, berhenti sejenak. Tentu saja, ini juga keberuntunganmu. Mungkin hari ini, kau akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pemandangan pencerahan dan kenaikan yang sesungguhnya. Pintu batu itu terbuka. Seorang pemuda muncul dari kerumunan, menatap kedua pria di belakang penggembala naga dengan sedikit keraguan. Sang penggembala naga mencabut pedangnya dan menyerahkannya kepada pemuda itu, sambil berkata, jagalah naga-naga tua itu untukku mulai sekarang. Pemuda itu terkejut. Apakah kau akhirnya pergi? Sang penggembala naga mengangguk. Pemuda itu mengambil pedang kuno itu dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Sang penggembala naga melanjutkan, aku seusiamu ketika menerima pedang itu dari mentorku. Aku melakukannya saat itu, dan kau seharusnya bisa melakukannya juga. Pertahankan saja tempat kecil ini. Jika situasinya tak terelakkan, itu bukan salahmu. Berusahalah sebaik mungkin. Pemuda itu mengambil pedang dengan gemetar, air mata mengalir di wajahnya. Ya, guru. Tapi orang bijak itu dengan jelas berkata, aku tidak percaya kata-katanya. Aku yakin aku mengikuti satu-satunya jalan yang benar bagi seorang kultivator, kata sang penggembala naga. Pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi. Sang penggembala naga menyapa Ning Changjiu dan Lu Jiajia, masuklah bersamaku. Mereka mengikuti sang penggembala naga ke dalam kota batu raksasa. Kota batu yang menggantung itu menyala terang. Ning Changjiu melihat ke kedua arah. Di tengah kota batu, garis pemisah yang menyerupai sungai membentang. Di kedua sisinya terdapat penduduk dan bangunan, serta banyak gunung dan pepohonan tinggi. Namun, semua itu tak nyata, semuanya tersusun dari balok-balok kecil yang tersusun rapi. Kota batu itu bagaikan kotak pasir yang luas. Ini penelitianku, kata penjaga naga. Aku sedang mempelajari prinsip simetri di sisi yang lain. Ning Changjiu terkejut. Simetri di sisi yang lain adalah hukum dunia kecil. Sebelumnya, di kota Fengdu milik Nyonya Bai yang hancur, mereka pernah berhadapan dengan Nyonya Bai di seberang sungai, dibatasi oleh teorema ini. Hanya ketika para kultivator di kedua sisi poros tengah berada pada tingkat kultivasi yang sama, dunia dapat tetap seimbang, jika tidak, dunia akan kehilangan keseimbangan dan runtuh.
Selama pertempuran yang menentukan di kota Linhe, Zhao Xianger, Nyonya Bai, Ning Xiaoling, dan dirinya berada di satu sisi kota. Saat dunia terancam kehilangan keseimbangan, ia menggunakan formasi terbang kecil untuk mencapai sisi yang lain. Dunia kemudian mempertahankan keseimbangannya, memilihnya sebagai wadah untuk penyelamatan diri. Energi spiritual yang langsung mengalir dalam dirinya melonjak menembus ambang pintu, memungkinkannya memasuki alam mendalam, membentuk gagak emas spiritual bawaan dan mengoyak pemandangan malam kota Linhe. Gembala naga berkata, aku tidak menyangka kau mengalami ini. Sepertinya kau memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ini. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit, saat itu, ini masalah hidup dan mati. Bagaimana mungkin aku mempertimbangkan hal-hal seperti itu? Mereka bertiga berdiri di poros tengah. Gembala naga berkata kepada Ning Changjiu, pergi ke kiri. Ning Changjiu berdiri di sebelah kiri. Dunia mulai perlahan miring ke kiri. Gembala naga berkata kepada Lu Jiajia, pergi ke kanan. Lu Jiajia berdiri di sebelah kanan. Kedua sisi mulai mendapatkan kembali keseimbangan. Gembala naga sendiri bergantian antara kiri dan kanan, tetapi tidak berdampak signifikan pada dunia. Karena akulah pencipta dunia ini, penjinak naga memberikan penjelasan pertamanya. Penguasa dunia ini tidak perlu mematuhi prinsip ini. Ning Changjiu mengangguk pelan. Nyonya Bai awalnya tidak terpengaruh, tetapi kemudian, ketika pilar-pilar logika mitologis runtuh dan ia kehilangan kendali atas Fengdu, ia pun ikut terpengaruh. Ia mulai menguraikan prinsip-prinsip simetri di sisi lain. Pertama, dunia ini haruslah dunia yang tertutup dan tanpa pemilik. Semakin besar dunia, semakin lemah pengaruh simetri. Simetri muncul karena dunia yang lebih kecil ditolak oleh dunia yang lebih besar. Menciptakan dunia di dalam dunia ibarat meletakkan sepotong kayu dengan hati-hati di atas batu runcing, jadi keseimbangannya sangatlah penting. Dan yang menjaga keseimbangan ini adalah ranah kultivator. Saya telah melakukan ribuan perhitungan, dan dalam aturan ini, ranah kultivator terkuantifikasi dengan jelas. Jika memasuki alam misterius adalah 1, maka mencapai alam abadi adalah 2, Changming 4, Ziting 8, dan Liu Dao 16. Hasil ini berbeda dari asumsi awal saya, karena keseimbangannya hanya mengukur alam. Awal masukmu ke Istana Ungu dan puncakmu di Istana Ungu adalah sama di mata dunia, 8. Petik 2. Namun, jika kau memasuki 5 jalan dari Istana Ungu, proporsimu akan langsung melonjak dari 8 menjadi 16. Proses ini tidak meningkat secara bertahap, melainkan terputus-putus, melainkan melonjak. Angka antara 8 dan 16 dihilangkan. Ini juga yang kalian para kultivator biasa bicarakan, perubahan yang mengguncang bumi setelah memasuki alam baru. Penjinak naga menceritakan hasil penelitiannya selama bertahun-tahun. Ning Changjiu bertanya, lalu mengapa 2 kultivator Istana Ungu tidak bisa mengalahkan 1 di 5 jalan? Sang penjinak naga menjawab, karena jumlah kultivator tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh leluhur aliran sihir. Mereka memiliki metode perhitungan sendiri, yang dirangkum ribuan tahun lalu oleh seseorang yang dicap sebagai pengkhianat aliran sihir. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia memandang dunia kota batu, segala sesuatu yang terbuat dari balok-balok kecil itu, dan merasa seperti memasuki dunia yang benar-benar baru. Dunia yang unik bagi 3 alam legenda. Tak heran jika kakak senior berkata bahwa 5 jalan adalah puncak kekuatan. 3 alam legenda bukanlah tentang terobosan kekuatan atau ranah, melainkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. Tentu saja, ini relatif dangkal. Inilah penelitianku yang sebenarnya. Sang penjinak naga mengulurkan tangannya dan membentuk segel tangan yang rumit. Sebuah prasasti batu muncul di hadapannya. Ditulis dengan padat, prasasti itu dipenuhi teks. Ning Changjiu menyadari bahwa ia mengenali setiap karakter dan angka, tetapi ketika digabungkan, semuanya menjadi sama sekali tidak dapat dipahami. Lu Jiajia bahkan semakin bingung. Sebuah pikiran terlintas di benak mereka, apa yang akan mereka lakukan jika mereka mencoba menembus alam ini. Ning Changjiu merasa bahwa fakta bahwa kakak senior kelima telah menulis 5 buku pelajaran semacam itu, yang semuanya begitu mudah dipahami, sungguh luar biasa. Sang penjinak naga menatap tablet itu, merenung cukup lama, lalu menuliskan serangkaian angka di bagian akhir. Setelah selesai menulis, senyum mengembang di wajahnya yang tenang, seolah-olah sebuah harapan yang telah lama diidam-idamkan telah terpenuhi. Indah sekali, seru sang penjaga naga, sambil memandangi rangkaian simbol angka itu. Indah sekali. Sekalipun kau tak dapat memahaminya, kau seharusnya dapat merasakan keindahannya. Begitu indahnya sehingga tak menyisakan keraguan sedikit pun. Serunya dengan penuh emosi. Seabad kerja keras akhirnya berakhir. Kebetulan, hari ini adalah hari kenaikannya. Aku akan naik dengan prasasti surgawi dan kota batu tiruan ini, menjelajahi dunia sebelum kedatanganmu. Lalu, aku akan menjadi manusia sungguhan dan naik sekali lagi ke dunia itu. Sang penjaga naga berkata, berdirilah di kedua ujung kota batu ini, dan kalian akan bisa pergi bersamaku. Ning Changjiu dan Lu Jiajia tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu mulus. Pergi sekarang. Ning Changjiu merasa sedikit gelisah.
Namun, sang penjaga naga jauh lebih kuat daripada mereka, membuat mereka tak punya pilihan selain percaya. Jubah abu-abu sang penjaga naga berkibar, dan tubuhnya melayang ke atas, menembus dinding batu dan mendarat di atas kota batu. Ia membawa prasasti dan seluruh kota batu ke angkasa. Seorang kultivator di puncak 5 jalan naik ke 3 alam yang legendaris. Bahkan di era ini, hal ini merupakan kejadian yang sangat langka. Sang penjaga naga membawa mereka tinggi ke angkasa. Itu benar-benar ketinggian yang luar biasa, melampaui penghalang antara dunia dan lautan kehancuran. Dao surgawi terbuka di hadapan sang penjaga naga. Pemeriksaan prasasti surgawi oleh Dao surgawi membutuhkan sebuah proses. Pertama, ia akan memeriksa apakah prasasti itu diulang oleh generasi kultivator sebelumnya, lalu memastikan kelengkapan dan keaslian isinya. Prosesnya tidak lama, tetapi penantiannya sangat menyiksa. Prasasti surgawi lulus ujian. Sang penjaga naga menghela napas lega. Ia hanya selangkah lagi dari kebebasan sejati. Langit terbuka. Ia melangkah masuk. Sosoknya sudah setengah jalan menuju laut reruntuhan. Dunia tiba-tiba hening. Sang penjaga naga, yang selalu tenang dan kalem, seperti seorang cendekiawan tua, tiba-tiba mulai menari-nari dengan panik, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan. Dunia ini adalah daratan, dan laut reruntuhan adalah air. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Indah sekali. Petik 2. Mustahil. Mustahil, kenapa kau juga di sini? Ah! Jeritan sang penjaga naga menggema dari laut reruntuhan ke dunia ini. Ia meronta sekuat tenaga, menarik dirinya keluar dari dunia itu. Wajahnya terdistorsi, seperti daging yang mendidih dalam air mendidih. Gerbang itu menyedotnya. Meskipun ia telah mencapai puncak kekuasaannya, ia tak berdaya melawan. Ning Changjiu dan Lu Jiajia tak menyadari apa yang terjadi di luar. Mereka hanya mendengar jeritan memilukan sang penjaga naga, yang terdengar hampa dan sunyi di langit yang dingin. Jangan naik, jangan naik, jangan, ah! Pada saat itu, sang penjaga naga akhirnya teringat kata-kata terpenting yang diucapkan sang bijak kepada ras iblis dan manusia. 4 kata pendek ini adalah peringatan paling keras. Sebelumnya ia mengejek mereka, tetapi di saat-saat terakhirnya, ia terus mengulanginya. Kata-kata itu melengking. Kemudian, kata-kata itu berhenti tiba-tiba. Ning Changjiu dan Lu Jiajia mendengarnya. Mereka merasakan ada yang tidak beres. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri. Jangan naik, jangan naik. Kata-kata sang penjinak naga masih bergema di langit dan bumi, tetapi kota batu itu langsung hancur berkeping-keping dari pusatnya, kekuatannya yang dahsyat membawanya ke dua arah yang sangat berbeda, bagaikan meteor yang melesat melintasi langit dengan arah yang berlawanan. Kota batu terbelah dua, dunia yang lebih besar bertabrakan dengan yang lebih kecil. Hukum dunia yang lebih kecil langsung hancur, dan keseimbangan di sisi lainnya pun hancur. Ning Changjiu dan Lu Jiajia, di ujung dunia yang berlawanan, jatuh di kedua sisi Luoshu. Kota batu yang hancur itu menghancurkan puncaknya, mengirimkan awan debu mengepul ke udara. Puing-puing berjatuhan menuruni lereng bukit, dan seekor naga kuno, yang melilit puncak, tak dapat melarikan diri, tulang punggungnya dipatahkan oleh kota batu. Sang penjinak naga musnah, ajarannya padam, usaha seabad pun sia-sia. Kata-kata terakhirnya bergema di benak Ning Changjiu, bagaikan kutukan, bagaikan mimpi. Ning Changjiu dapat dengan jelas melihat tubuhnya terkoyak, dan kesadarannya dengan cepat menghilang. Ketika ia terbangun, matanya tampak tertutup debu. Ia belum mati. Di depannya, dua sosok berdiri saling berhadapan. Satu berpakaian hijau, yang lain berpakaian putih, memegang pedang, tampak sunyi di tengah langit api dan debu. Teman muda, kau sudah bangun, salah satu dari mereka menatapnya. Ning Changjiu membuka matanya, dan ia melihat wajah orang-orang di hadapannya dengan jelas. Pria berbaju hijau itu tampak acuh tak acuh, sementara pria berbaju putih tersenyum. Kau, menyelamatkanku. Ning Changjiu menatap tangan dan kakinya. Pemandangan tubuhnya yang terkoyak terasa seperti ilusi. Ia masih utuh. Pria berbaju putih itu menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, aku juga penasaran. Kenapa kau tidak mati saja di levelmu? Ning Changjiu juga bingung. Ia menatap orang-orang di depannya dan bertanya, siapa kau? Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, namaku Qiyu Ziguan. Aku tidak terlalu terkenal. Namanya Li He, tapi dia tokoh yang sangat terkenal. Pernahkah kau mendengar puisi potong kaki naga, kunyah daging naga, agar ia tak bisa kembali di pagi hari atau berbaring di malam hari? Puisi itu sungguh terkenal dan mengharukan. Ning Changjiu mengerutkan kening. Ia memang pernah mendengarnya. Ia telah mendengarnya dari sang penjinak naga. Pria berjubah hijau yang dingin itu berkata dengan tenang, aku tidak bermaksud memotong kaki naga itu, melainkan memotong klan naga. Naga tanpa kaki akan menjadi ular piton, dan baik naga maupun ular piton sama-sama menjijikkan. Penyair Agung Li sungguh berani. Qiyu Ziguan tersenyum, sepertinya sang penjinak naga akan mati dengan penyesalan. Li He berkata, dia sudah mati, jadi tentu saja aku tidak akan mempersulitnya. Sebelum kau naik ke surga, aku hanya ingin melawanmu dan memenuhi keinginanku yang telah lama kuinginkan. Tidak ada lagi yang penting.
Qiu Ziguan menggenggam pedangnya, tersenyum, apakah kau tidak terkejut dengan kematian sang penjinak naga? Li He berkata, orang bijak telah memperingatkanmu sejak lama. Jika kau bersikeras menempuh jalanmu sendiri, kau akan mengalami nasib yang sama. Qiu Ziguan berkata, hanya saja ada masalah dengan prasasti langitnya. Simetri di sisi lain adalah hukum dunia kecil, dan dunia kecil tidak diakui oleh Dao Surgawi. Dia telah mencari kehancurannya sendiri selama 100 tahun. Li He tetap diam. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bolehkah saya bertanya apa isi prasasti langit itu, senior? Qiu Ziguan menjawab dengan bangga, saya telah berlatih ilmu pedang sepanjang hidup saya, jadi wajar saja saya harus menulis tentang pedang. Pedang, apakah Anda berbicara tentang jurus dan prinsip pedang? Tanya Ning Changjiu. Qiu Ziguan tertawa. Ia mengetuk pedang di tangannya dan berkata dengan bangga, pedang saya ini terbuat dari besi meteorit. Senior, apakah Anda sedang meneliti pembuatan pedang? Tidak, Qiu Ziguan mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit. Saya sedang meneliti besi meteorit. Petik 2. Petik 2. Di atas, galaksi tampak cemerlang dan murni. Sekalipun dunia terbalik, sungai itu akan tetap mengalir seolah abadi. Li He tampak santai, seolah tidak peduli dengan pencapaiannya. Qiu Ziguan menatap pemuda berpakaian putih yang berdebu dan tersenyum, setelah aku naik ke surga, penelitianku selama puluhan tahun akan hilang, dan hasil yang kuperoleh semuanya adalah rahasia ilahi. Apakah kau ingin mendengarkannya? Ning Changjiu ragu sejenak dan berkata dengan tulus, aku ingin mendengar detailnya. Qiu Ziguan membuka mulutnya perlahan, seolah sedang membaca puisi, tanah kita terlihat datar, tetapi sebenarnya bentuknya seperti telur ayam. Ketika bulan terbenam di barat di sini, ada bayangan bulan di timur sana. Bulan adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Kecerahan bulan tidak dihasilkan sendiri, tetapi berasal dari cahaya matahari, dan memudarnya juga berasal dari penghalang matahari. Masih ada bintang-bintang yang berterbangan di luar langit, dan bintang-bintang mereka adalah emas, kayu, air, api, tanah, dan gelap, yang sesuai dengan 6 dewa Taichu. Qiu Ziguan berkata perlahan. Saat ia berbicara, sebuah peta bintang perlahan terbentang di depan mereka berdua. Ning Changjiu memandangi gulungan itu dan pikirannya tak kuasa menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Senior, apakah maksudmu bintang-bintang di langit berhubungan dengan para dewa Taichu? Tanya Ning Changjiu. Qiu Ziguan mengangguk dan berkata, ini juga alasan mengapa keenam dewa begitu kuat, karena pada dasarnya mereka adalah dewa yang diproyeksikan oleh kekuatan bintang-bintang. Ning Changjiu mengerutkan kening. Ini pertama kalinya ia mendengar pernyataan seperti itu. Tidak, Ning Changjiu tiba-tiba teringat 8 kata yang pernah diucapkan kakak perempuannya, lihatlah langit berbintang, dan kau akan melihat kerajaan Tuhan. Asteris. Lihatlah langit berbintang. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kepalanya. Langit berbintang tampak cerah, tetapi sebagian besar tersembunyi dalam kegelapan. Ia merasa merinding. Apakah kerajaan Tuhan berhubungan dengan bintang-bintang? Tanyanya. Qiu Ziguan mengangguk dan berkata, jika kau ingin mendirikan kerajaan Tuhan, bintang-bintanglah yang menerangimu, atau kaulah yang menerangi bintang. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk mengingat adegan menyalakan bintang kehidupan di puncak Tianku. Ning Changjiu bertanya lagi, bagaimana dengan 6 dewa primordial? Bintang-bintang mereka. Qiu Ziguan berkata, entah mengapa, 2000 tahun yang lalu, keenam bintang itu menghilang. Yang pertama pergi adalah Hades. Ia berhenti sejenak dan tertawa, cukup. Jika kau bicara lagi, aku khawatir Li He akan menguping dan naik menggantikanku. Li He berkata, aku tidak tertarik. Qiu Ziguan tertawa, kau orang yang aneh. Kau pendekar pedang terbaik kedua di dunia, tapi kau tidak menginginkan keabadian. Li He mendesah, aku tidak pernah mencari apa yang tidak bisa kuperoleh. Liu Ce yang arogan mencari keabadian, tetapi tubuhnya akhirnya membusuk di Maoling. Dan kaisar politik yang terkenal, Raja Manusia, meninggal setelah kembali dari kunjungannya ke dunia abadi. Qiu Ziguan berhenti bicara. Mereka bukan dari dunia yang sama. Pertempuran ini adalah pertempuran terakhir mereka. Ning Changjiu menyaksikannya. Mereka adalah dua pedang yang tak tertandingi. Saat mereka menghunus pedang, semua cahaya di bawah langit berbintang terfokus pada mereka. Alam Ning Changjiu memang tidak setinggi mereka, tetapi ia mampu memahami gerakan pedang mereka. Tatapannya tertuju pada pedang-pedang itu. Langit berbintang dan bulan yang cerah kehilangan warnanya, dan dunia terasa seperti penjara gelap, hanya mereka bertiga di dalamnya. Pedang Li He sungguh agung dan dahsyat. Jika ia menghunus pedangnya di puncak gunung, ia dapat mengubah warna angin dan awan, jika ia menghunus pedangnya di laut, ia dapat mengubah warna angin dan awan. Namun Ning Changjiu tahu ia takkan menang. Qiu Ziguanlah yang benar-benar ditakdirkan untuk Dao Agung. Gunung dan lautan Li He berada di alam fana, sementara pedangnya bagaikan peri surgawi, begitu ringan lincah hingga terasa seperti dunia lain. Pedang Qiu Ziguan akhirnya menembus dada Li He. Li He mengaku kalah. Ia terduduk lemas di tanah, mencengkeram darah yang mengucur dari dadanya. Qiu Ziguan menatap langit berbintang dan berkata dengan bangga, 3 alam legenda, Dao Yin, Dao Kong, dan Dao Siang.
Aku akan menembus langit dengan Daokong. Tiga alam legenda. Ning Changjiu mendengar nama aslinya untuk pertama kalinya. Sebelum pergi, Qiyu Ziguan dengan murah hati menasihati, Daoyin melambangkan yang kecil, Daokong melambangkan yang luas, dan Daoxiang melambangkan semua fenomena di dunia. Ketiganya adalah tiga jalan menuju alam legendaris, dan tidak ada superioritas atau inferioritas yang melekat. Ning Changjiu berkata dengan penuh pertimbangan, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Qiyu Ziguan mengangguk. Ia berdiri di depan pedangnya, menatap bintang-bintang, dan mengayunkan pedang itu menembus udara. Li He menatapnya menghilang dengan tatapan melankolis. Setelah sekian lama, sebilah pedang berapi yang terbuat dari besi meteorit jatuh dari langit. Seolah-olah pedang yang menindas para dewa itu terbang. Li He membawa Ning Changjiu bersamanya dan pergi. Gunung yang telah mengalami pertempuran tak terduga itu hancur dalam sekejap. Ketika asap dan debu menghilang, Li He kembali ke reruntuhan. Di reruntuhan, sebuah pedang telah mendingin. Itu adalah pedang yang ditempa oleh Qiyu Ziguan dengan besi meteorit. Li He sudah menduga hal ini. Ia menghela napas, mengambil pedang itu, menyeka abu yang terbakar di permukaan, dan meletakkannya di punggungnya. Di sini berbahaya. Kau harus ikut denganku, kata Li He. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, senior, tetapi aku masih harus mencari seseorang dan tidak bisa pergi bersamamu. Apakah itu rekan Taomu? Tanya Li He. Ning Changjiu mengangguk pelan. Kota batu itu runtuh. Dia tidak yakin bagaimana dia bisa selamat, apalagi apakah Lu Jiajia baik-baik saja. Li He berkata, kau dari luar, kan? Ning Changjiu terkejut. Kau tahu itu? Li He berkata, karena aku pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya. Sayangnya, kita telah terjebak dalam 100 tahun yang sama, terulang 5 kali. Bukan hanya aku, banyak orang lain telah menemukannya, dan kita semua sedang mencari jalan keluar. Li He berhenti sejenak, lalu berkata, karena kau dari luar, kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu. Kau akan terluka, kau akan merasakan sakit, tetapi begitu kau melewati ambang kematian, kau akan terlahir kembali. Hanya tokoh dalam sejarah yang bisa mati dalam sejarah, bukan kau. Apakah ini keabadian? Tanya Ning Changjiu. Li He mendesah, tidak. Setiap kali kau mati, kau kehilangan sebagian ingatanmu, hingga kau hilang di sini selamanya. Bahkan jika kau membunuh semua orang di dunia ini, kau akan tetap hilang. Ini lebih menyakitkan daripada kematian. Sayangnya, mungkin kau masih punya kesempatan untuk transendensi, tapi kita sudah terukir di buku ini, dan tak ada jalan keluar dalam hidup ini. Titik. Siming mencabut pedang dari tengkorak terenggiling raksasa. Darah mengucur deras. Energi pedang yang tajam membentuk labirin garis di depan matanya. Cangkang terenggiling yang tampaknya tak terhancurkan itu bagaikan tahu lunak, diiris dengan mudah oleh energi pedang. Siming membalikkan makhluk itu, mengiris perutnya dengan pedangnya, mengeluarkan inti iblisnya. Ia mengangkat beberapa topeng rubah iblis dan melahapnya dalam sekali teguk. Ini adalah iblis besar ke-13 yang telah ia bunuh. Ia mengamati dunia yang kacau, darah dan api yang terpantul di mata dinginnya perlahan mendingin. Ia baru saja memasuki 5 jalan, tetapi karena ia pernah menjadi pendeta legendaris di kehidupan sebelumnya, ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa, ia tak kesulitan membunuh bahkan anak buah Master Lantai 8 dalam pertarungan langsung. Ia menelan inti iblis itu, mengunyahnya, dan energi spiritual yang kuat di dalamnya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Kulit pucat Siming sedikit cerah. Sebelumnya, ia pernah diserang oleh 7 atau 8 dewa kuno. Ia berhasil melarikan diri setelah membunuh 2 di antaranya, sebuah pelarian yang anggun, tetapi yang membuatnya terluka parah. Setelah melahap inti iblis itu, ia menyampirkan pedangnya kembali ke punggungnya. Waktunya hampir tiba, kata Siming. Ia pernah naik sekali sebelumnya, saat berada di kerajaan ilahi. Setelah memasuki alam legenda ketiga, ia mencapai tingkat kedua setelah penguasa kerajaan ilahi dan menggantikan para pendeta tua dari generasi sebelumnya. Menulis prasasti langitnya membutuhkan waktu lama, sebagian besar diselesaikan dengan bantuan Yechu. Ia masih ingat seluruh isinya. Subjek prasastinya, tentu saja, adalah waktu. Ia mendemonstrasikan realitas waktu dan menyebut bidang yang tegak lurus terhadap dunia 3 dimensi titik, garis, dan bidang sebagai alam spiritual. Waktu di alam spiritual juga dipengaruhi oleh kelengkungan ruang. Sebagaimana waktu di pegunungan terasa lebih lambat dibandingkan di lautan, para pertapa lebih suka bercocok tanam di dataran tinggi. Mengingat prasasti surgawinya, ia menyusun rencana untuk pendakiannya. Sementara orang-orang di sana masih dipenuhi rasa takut dan gentar akan pendakian Zantian, baginya, itu adalah pengalaman yang familiar. Ia tidak langsung pergi, ingin melihat apakah menara Luoshu menyimpan rahasia yang belum diketahuinya 500 tahun lalu. Namun, dunia ini terlalu kacau dan berbahaya, bahkan ia masih terluka parah. Terlebih lagi, rahasia yang sebenarnya masih belum terungkap, misalnya, kematian penguasa kerajaan ilahi. 700 tahun yang lalu, penguasa mereka sendiri dipenggal, dan 500 tahun sebelumnya, dalam bencana terbesar di langit dan bumi, penguasa lain musnah. 200 tahun yang luar biasa.
Siming mulai mendaki. Sosok-sosok manusia, iblis, dan dewa-dewa kuno yang terlibat dalam pertempuran berdarah bertabrakan di sekitar mereka, seperti elang yang terbang tinggi di angkasa. Di kejauhan, sekelompok iblis agung dari alam Dao kelima mendaki sebuah puncak yang megah. Di antara mereka terdapat rubah api berekor 8, kepala iblis berbentuk banteng bertanduk raksasa, keturunan rok bersayap emas, dan kera purba yang membawa pedang kembar. Saat mereka mendekati puncak, iblis banteng raksasa itu tiba-tiba memberontak dan mulai membantai kaumnya sendiri. Siming tak peduli, pengkhianatan adalah dilema yang tak kunjung usai bagi semua makhluk hidup. Ia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Di kejauhan, seekor rakus bertanduk kambing yang rakus memegang puncak yang menjulang tinggi dengan tangan terentang, menopangnya. Kakinya terbenam ke dalam lumpur saat ia meronta. Seekor kura-kura dewa yang membawa gunung berapi di punggungnya menerjang ke laut, seolah ingin merebus seluruh air laut dan mengubah ladang-ladang luas menjadi ladang murbei. Burung-burung raksasa berjatuhan dari langit, sayap mereka patah. Buaya-buaya purba yang tak terhitung jumlahnya di bawah mengangakkan rahang mereka di laut. Bumi yang luas tampak dipahat dari guntur dan api, pembantaian berdarah memenuhi dan menguasai segalanya. Mereka memanjat pilar-pilar suci yang menjulang tinggi ke awan, entah untuk bertahan hidup atau untuk iman. Siming mendesah. Dia tahu hasil dari pertempuran ini. Istana abadi tetap ada, jalan surga tetap tidak berubah, dan semua hal yang hampir musnah terlahir kembali dalam angin musim semi. Kemegahan dan kekuatan. Saat itu, hanyalah abu dari bencana masa depan, terkubur di bawah bumi. Hidup sia-sia, kematian sia-sia. Siming mulai menulis prasasti surgawinya sendiri. Prasasti surgawi tidak diperuntukkan bagi mereka yang berada di puncak 5 jalan. Bahkan jika seseorang di tahap awal 5 jalan menulis, tubuh fisik mereka tidak akan mampu mempertahankan energi yang dibutuhkan untuk kenaikan, yang mengakibatkan kematian seketika. Hanya mereka yang berada di puncak 5 jalan, setelah semua persiapan selesai, yang benar-benar memenuhi syarat untuk kenaikan. Siming tidak peduli, ini adalah dunia palsu, dan tubuhnya adalah porselen terbaik yang ditempa di gua roh janin dewa ilahi. Itu adalah api dewa ilahi, jadi bagaimana mungkin Luo Shu melukainya? Ia fokus menulis di prasasti di udara. Mengikuti ingatannya, prasasti itu hampir selesai. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Setitik cahaya putih tiba-tiba bersinar di langit. Titik. Cahaya itu langsung menerangi langit, memenuhi pandangan semua orang. Siming adalah orang pertama yang melihatnya dengan jelas. Cahaya putih itu jauh, tampak kecil. Namun kenyataannya, itu adalah sebuah kota megah, seolah mendorong sesuatu di bawahnya. Mereka jatuh bersama. Seperti yang diharapkan, jalan kenaikan Siming bertepatan dengan lintasan kota yang menurun. Siming berpikir dalam hati, ini tidak baik. Semua makhluk hidup berhenti bertarung dan mulai melarikan diri. Kota pusat jatuh, dan kemudian, satu demi satu kota, jatuh dari langit. Raungan tiba-tiba yang memekakkan telinga itu tak terlukiskan, itu seperti guntur paling keras yang meledak di telinganya, memadamkan awan dan langit. Bahkan Siming hanya pernah mendengar tentang pedang jatuh dari langit, belum pernah mendengar tentang kota jatuh dari langit. Ia segera mengerahkan kekuatannya melawan waktu hingga batas maksimal. Bang, bang, bang. Rasanya seperti menara di langit runtuh. Kota-kota besar berjatuhan satu demi satu. Para kultivator di tepian mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka yang berada di tengah langsung terbunuh. Posisi Siming sangat lemah. Ia mengerahkan kekuatannya melawan waktu hingga batas maksimal. Namun, prasasti langitnya menjelaskan bahwa dengan kecepatan yang memadai, waktu dapat diubah. Kota besar itu berada dalam jangkauannya dalam sekejap. Sosoknya melewati tepian, dan gelombang kejut yang dahsyat serta bila angin yang mengamuk yang dilepaskannya menghantam punggungnya. Semburan kekuatan spiritual Siming pun menghantamnya. Sosoknya langsung terlempar ke udara, seperti petasan yang dilontarkan, menghantam dinding batu, menembus beberapa puncak sebelum akhirnya berhenti. Bang! Di puncak besar terakhir, gunung itu hancur berkeping-keping. Sosok Siming terbenam jauh ke dalam dinding batu, tempat dinding yang runtuh mengarah ke sebuah gua, dan tubuhnya langsung jatuh ke dalamnya. Siming terbaring di tanah, rambut peraknya kusut berdebu. Ia muntah darah. Ia bisa merasakan hidupnya perlahan memudar. Namun entah mengapa, mungkin karena dunia ini begitu ilusif, ia tidak merasa takut mati. Ia merasa bahwa ia mungkin mati tanpa alasan yang jelas. Kota apa yang jatuh dari langit itu? Apakah benar-benar ada istana di langit? Dan sebelumnya, langit runtuh. Siming merasa seolah-olah sebuah pisau menembus pelipisnya, berputar-putar di benaknya. Di tengah kekacauan itu, semakin banyak orang melarikan diri ke segala arah. Beberapa juga melarikan diri ke dalam gua. Namun gua itu dengan cepat ditutup oleh kota yang lebih besar, menjadikannya situasi tanpa harapan. Siming mengangkat matanya sedikit, melihat sekilas beberapa orang melarikan diri ke dalam gua. Ada seorang lelaki tua dengan pedang, seorang pemuda dengan pedang di punggungnya, seorang iblis bungkuk dengan 2 cakar baja besar, dan seorang dewa kuno, setengah terkoyak dan berdarah deras. Akhirnya, sebelum gua itu disegel, seorang wanita melarikan diri.
Pakaian putihnya sangat mencolok, dan ia memegang pedang, auranya yang seperti pedang terpancar tanpa henti. Sosoknya menarik perhatian Siming, mengirimkan rasa dingin di hatinya. Tentu saja, ia tahu mereka tidak mungkin orang yang sama, tetapi melihat pakaian putih di hadapan kematian selalu membangkitkan rasa takut yang naluriah. Membunuh wanita berbaju putih adalah pikiran yang langsung terlintas di benaknya. Namun akal sehat menahannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti dirinya sendiri, menyebabkan waktu mengalir dengan kecepatan yang berbeda dari mereka. Itu adalah penyamaran, orang-orang yang terjebak dan panik di dalam gua benar-benar tidak menyadari kehadirannya. Siming mengobati lukanya. Orang-orang di dalam gua tampaknya sedang mendiskusikan kerjasama. Siming mencibir dalam hati. Seperti yang diduga, tak lama kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusuk dari belakang. Pertempuran yang kacau akan segera pecah. Mereka tidak berasal dari kubu yang sama sejak awal, dan jika mereka bercampur dalam satu kubu, mereka harus selalu waspada terhadap pengkhianatan dari orang lain. Betapa melelahkannya. Satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka adalah dengan membunuh mereka semua. Siming menutup matanya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan seluruh auranya. Orang-orang yang haus darah tidak dapat menemukannya sama sekali. Dia hanya perlu bersembunyi sampai akhir, dan dia bisa menjadi manusia ketapel di belakang burung kuning. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya lagi. Hanya ada dua orang yang hidup tersisa di gua. Itu adalah wanita berpakaian putih dan monster dengan pisau baja sebagai lengannya. Siming tahu sekilas bahwa wanita berpakaian putih itu akan segera dibunuh. Dia menyaksikan pertempuran itu. Seperti yang diharapkan, pertempuran itu hampir sepihak. Dalam serangan terakhir antara wanita berpakaian putih dan dia, pedangnya jelas setengah bergerak. Momen setengah mati itu sungguh fatal. "Selamatkan aku!" teriak wanita berbaju putih itu tiba-tiba. "Apakah sudah ketahuan?" Siming sedikit terkejut. Monster itu pun berbalik. Ia menatap tumor di wajah monster pisau baja itu dan mengerutkan kening jijik. Jelek sekali. Siming mengacungkan jarinya dan menunjuk monster pisau baja itu dari belakang. Ia menyesalinya saat ia bergerak. Ia jelas bisa bersembunyi dengan sangat baik, dan monster itu takkan bisa menemukannya meskipun ia berbalik. Wanita itu pasti menipunya, bertaruh bahwa tidak ada orang lain di dalam gua. Dan kekuatan yang ia kumpulkan hanya cukup untuk melakukan satu gerakan. Ia tertipu olehnya. Sialan. Siming menyesalinya dalam hati. Ia membunuh monster itu, tetapi wanita berbaju putih itu pasti akan membunuhnya. Begitulah sifat manusia di masa sulit. Saat monster bercakar baja itu menoleh, jari Siming seakan menembus jarak dan menembus jantungnya. Jari ramping itu menembus kulit, menembus daging, lalu meledak di jantung. Darah berceceran di mana-mana. Wanita berbaju putih itu segera mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan itu, mundur ke belakang, dan mundur ke dinding. Ia menatap kedua mayat di kakinya dan sengaja menjauh, jaraknya pas, sehingga pihak lain masih bisa membalas meskipun mereka berpura-pura mati. Wanita berbaju putih itu adalah Lu Jiajia. Sebelumnya ia memiliki firasat bahwa seseorang bersembunyi di kedalaman gua yang gelap, tetapi ia tidak yakin apakah firasat ini benar, jadi ia hanya bertaruh. Ia memenangkan pertaruhan itu. Pria itu, yang tiba-tiba terbongkar, langsung memiliki niat membunuh dan memilih untuk membunuh monster yang lebih kuat terlebih dahulu. Jantung monster itu meledak, tetapi ia masih belum mati. Tubuhnya berkedut di tanah, cakar bajanya menancap di tanah, seolah mencoba memanjat kembali. Lu Jiajia terlalu sibuk untuk peduli karena ia merasakan bahaya yang lebih besar. Orang di dalam kegelapan itu, ia tak bisa melihat wajah mereka sepenuhnya, hanya topeng kayu bercat menyerupai siluman rubah. Benang-benang perak terjulur dari topeng itu, dan aroma mayat yang berdarah menyebar seperti kabut di antara mereka. Lu Jiajia melihat matanya melalui topeng itu. Saat itu, ia yakin ia seorang wanita. Mata itu terbuat dari salju paling murni, seputih air paling jernih. Cahayanya terang dan dingin, namun tak tertembus kabut dingin, membangkitkan perasaan berdiri di tebing dan menatap salju. Lu Jiajia membayangkan keindahan ini, lalu menyadari ada sesuatu yang salah, hati dan jiwanya telah terpikat oleh tatapan itu. Ia segera menenangkan diri. Jari Siming yang terangkat perlahan turun. Luka fisiknya ringan, tetapi hancurnya prasasti surgawi tepat sebelum selesai telah meninggalkan luka yang dalam, sementara, dan tak tersembuhkan di hati daunnya. Sebelumnya, agar tetap tersembunyi, ia telah menggunakan sebagian besar kekuatan dan otoritasnya. Siming menatapnya dengan dingin, seperti harimau betina yang mengancam akan menjauh dari wilayahnya. Namun tak lama kemudian, wanita berbaju putih itu terbelah dua, lalu dua menjadi empat. Kepalanya mulai terasa berat. Siming tahu ia tak mungkin pingsan sekarang, jadi ia menggigit lidahnya kuat-kuat. Namun, serangan balik dari prasasti surgawi terlalu dahsyat, dan ia akhirnya kehilangan kesabaran, menyandarkan kepalanya ke dinding dan pingsan. Lu Jiajia tidak yakin apakah ia sedang menipunya. Namun, permusuhan dan niat membunuhnya telah sirna.
Tanpa ragu sedikit pun, ia segera menusuk monster yang meronta itu dengan pedangnya, memotongnya menjadi beberapa bagian dan membakarnya menjadi abu dengan api pedangnya. Kemudian, ia menusuk titik-titik vital semua mayat di tanah dengan pedangnya. Ketika ia sampai di hadapan lelaki tua itu, ia menjerit nyaring. Ia berpura-pura mati, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ia tak menyangka Lu Jiajia begitu berhati-hati. Jeritan lelaki tua itu membuat jantung Lu Jiajia berdebar kencang. Ia memenggal kepala Siming, lalu membakarnya dengan pedang apinya juga, barulah ia merasa lega. Setelah memastikan semua orang telah mati, Lu Jiajia menggunakan pedangnya untuk menghalau bau mayat yang tak sedap dan berjalan lebih dalam ke dalam gua. Ia berdiri agak jauh dari Siming sejenak, memastikan Siming tidak benar-benar pingsan, sebelum melangkah maju. Jari-jari Lu Jiajia mengusap tubuhnya, menciptakan pedang hantu. Ia tidak yakin di alam mana orang itu berada, ia juga tidak tahu bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri, tetapi orang mati selalu yang paling menenangkan. Jika itu Zhao Xianger, ia pasti akan menebasnya dengan pedang itu tanpa ragu. Namun, bahkan di zaman pembantaian ini, ia tak sanggup menyerang, hanya karena ia telah berteriak, "Selamatkan aku!" Dalam keputusasaannya, dan ia pun menjawab. Ia adalah penolongnya. Lu Jiajia bisa menggunakan segudang alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri untuk membunuhnya, karena moralitas dibangun di atas dasar bertahan hidup. Lu Jiajia meronta dalam hati, jari-jarinya sedikit gemetar, dan pedang hantu di depannya semakin redup. Seandainya Ning Changjiu masih di sini, apa yang akan ia lakukan? Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Ia menatap topeng rubah yang tersampir di wajahnya. Mata tajam topeng itu menelusuri lekuk halus jubah hitamnya, garis-garis bergelombangnya menusuk pandangannya bagai pedang tak terlihat, keindahan yang menusuk hati dan jiwa. Bahkan Lu Jiajia pun tak kuasa menahan rasa ingin tahu, keindahan apa yang terpendam di balik topeng rubah ini. Lu Jiajia tak mendekat. Ia menunjuk ke udara, melengkungkan jarinya, dan dengan lembut mengangkat topeng rubah itu. Topeng itu perlahan terlepas. Lu Jiajia menatap wajah itu, sedikit tenggelam dalam pikirannya. Wajah itu sungguh sangat cantik. Jika itu adalah karya seorang pengrajin, maka pengrajin itu pastilah seorang mahaguru di alam dewa. Rambut perak Siming acak-acakan, berlumuran darah, menempel di pipinya yang seputih salju. Bulu matanya yang panjang tak berkibar, dan bibir merah lembutnya tampak buram, semburat merah tua yang samar. Itulah keindahan kematian itu sendiri yang memilukan. Lu Jiajia mencondongkan tubuh lebih dekat. Entah kenapa, melihat wajahnya memberinya rasa aman yang aneh. Tapi cinta bisa menipu dan menghancurkan diri sendiri. Ia meletakkan tangannya di dada dan menyuntikkan aliran energi pedang. Jika wanita itu tiba-tiba terbangun dan berubah menjadi bermusuhan, energi pedang ini akan langsung menghancurkan hatinya. Setelah melakukan ini, Lu Jiajia memasang topeng rubah di dada wanita berambut perak itu, lalu dengan lembut mengangkatnya dan berjalan lebih dalam ke dalam gua. Gua itu dalam, dan bekas sisik tulang yang bergesekan masih terlihat di dinding. Sepertinya itu sarang naga biru. Semakin dalam mereka masuk, semakin luas ruang itu, dan bau mayat di belakang mereka perlahan memudar. Lu Jiajia memeluk wanita itu dan meletakkannya di atas batu besar yang relatif utuh. Setelah ragu-ragu, akhirnya ia memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya. Banyak orang mengatakan bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin jahat dia. Namun, ia menganggap dirinya baik, dan ia berharap wanita cantik ini juga baik, jika tidak, hatinya tak akan pantas mendapatkan tubuh indah ini. Lu Jiajia menatapnya dan mendesah pelan, menyadari bahwa ini hanyalah angan-angan dan kemungkinan besar ia akan membayar harga atas perbuatannya. Ia membuka mata pedangnya, menyentuh tubuhnya dengan lembut menggunakan jari-jarinya, dan mulai menghentikan pendarahan dari beberapa luka fatal. Lu Jiajia dengan gigih menghentikan pendarahannya. Ia merasa bahwa luka wanita itu bukan hanya luka dangkal, hati daunnya pasti terluka parah, luka yang tak bisa ia sembuhkan. Lu Jiajia melindungi organ vitalnya dengan kekuatan spiritualnya. Ia tidak yakin apakah tokoh-tokoh sejarah di Luoshu benar-benar memiliki kehidupan. Rambut perak, jubah hitam, kecantikan yang memukau. Apakah bencana ini begitu dahsyat hingga mampu menghapus nama kecantikan yang tak tertandingi? Ataukah wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi, sehingga ia tak dikenang oleh sejarah? Lu Jiajia berspekulasi, lebih memilih yang terakhir. Namun, pukulan yang ia lakukan untuk membunuh monster bercakar baja itu masih meninggalkan rasa takut yang membekas. Wanita ini pastilah setidaknya seorang ahli alam istana ungu tingkat puncak. Setelah menyembuhkan luka wanita berambut perak itu, Lu Jiajia berjalan ke dinding batu yang lembab, menyelimuti air mata air yang jernih dengan energi pedangnya, lalu menyendoknya ke dalam mulut. Ia mengerucutkan bibirnya yang kering dan pecah-pecah, ekspresinya sedikit melembut. Ia meneguk sedikit lagi, lalu menghampiri wanita berambut perak itu, dengan lembut membuka bibir dan giginya yang halus. Air itu meluncur di sela-sela giginya yang halus, mengalir lembut ke dalam dirinya. Bulu mata Siming berkibar. Ia belum terbangun. Lu Jiajia menyelesaikan tugasnya dan bermeditasi di sampingnya, menyembuhkan luka-lukanya sendiri.
Setelah setiap siklus sirkulasi energi spiritual, ia membuka mata dan menatapnya. Siming terbaring bak putri tidur, tak sadarkan diri sepenuhnya di atas ranjang batu. Ia tak bermimpi apapun, pikirannya bagaikan orang yang jatuh ke jurang tak berujung, tanpa pegangan apapun, wajahnya sepucat kematian saat ia terjatuh. Lu Jiajia merasakan ada yang tidak beres. Ia mendekati Siming lagi, meletakkan jari di antara kedua alisnya, dan mengalirkan energi spiritual ke dalam dirinya, mencoba mengukur kondisinya. Energi spiritual itu lenyap bagai batu yang tenggelam ke lautan. Lu Jiajia menarik jarinya. Kondisinya lebih buruk dari yang dibayangkannya. Lu Jiajia tahu kesadarannya perlahan-lahan merosot dan tenggelam. Jika tak ada cara untuk memulihkannya, jiwanya akan layu, dan mati bagai bunga yang tak terairi. Lu Jiajia langsung teringat saat ia menghadapi situasi serupa, ketika Ning Changjiu menggunakan metode rahasia Sekte Hehuan untuk mengembalikan kesadarannya ke tempatnya semula. Namun, kesadaran wanita berambut perak itu sudah memudar, dan jelas mustahil untuk melakukannya. Lu Jiajia menyuntikkan aliran energi spiritual ke dalam tubuhnya, mencoba merangsang tubuhnya dan memaksanya untuk bangun. Tetapi sia-sia. Di wajah cantik Siming, jejak kematian masih terbayang, bagai parfum bunga merah yang menetes ke air jernih, ronanya berkilauan dengan keindahan yang memilukan. Ia mendesah pelan. Mungkin takdir telah menentukannya. Ia menanggalkan pakaian luar putihnya, lalu dengan lembut merobek jubah Siming yang berlumuran darah. Saat melakukannya, hatinya bergetar. Kecantikan di hadapannya bagaikan salju, warna darah bagaikan bunga plum. Tapi, apakah semua wanita cantik zaman sekarang begitu miskin? Mengapa mereka hanya mengenakan satu gaun? Ia dengan lembut menutupinya dengan pakaiannya yang lembut dan bersih, lalu meremas jubah hitam itu menjadi bola, menggunakan energi pedangnya untuk melembutkan air dan membersihkan debu. Lu Jiajia menatap sosoknya yang menawan, merasa kasihan pada bunga yang layu. Saat ia selesai mencuci jubah hitamnya, kesadaran Siming hampir sepenuhnya tenggelam ke dalam jurang tak terlihat, napas dan detak jantungnya nyaris tak terdengar. Lu Jiajia dengan lembut mengangkat jubah putihnya, mencoba memakaikannya lagi. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Ini, Lu Jiajia melihat sesuatu yang terlukis di bagian dalam kaki kanannya. Ia mengulurkan tangan, memegang pergelangan kakinya, dengan lembut membukanya, dan melihat ke kanan. Itu adalah tanda yang rumit. Tanda itu memiliki rona merah samar, seperti tato, dan sangat mencolok di kulit seputih salju. Apakah ini tanda dari suatu organisasi? Lu Jiajia ragu sejenak, dan tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Ia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi wanita di pelukannya yang seharusnya sudah mati tiba-tiba bergerak. Lu Jiajia menyentuhnya dengan jari ragu-ragu. Itu bukan ilusi. Ia memperhatikan bulu mata Siming bergetar. Tanda ini tampaknya terhubung dengan pikiran yang paling hakiki, dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa, yang benar-benar menarik kesadarannya kembali dari dasar lembah. Tanda ini seperti sakelar mekanisme. Lu Jiajia dengan lembut mengangkatnya dan mendekapnya, terus-menerus menekan tanda merah tua itu, menyuntikkan kekuatan spiritual untuk merangsangnya. Tubuh dalam pelukannya, sedingin porselen, perlahan menghangat. Siming tiba-tiba bergumam. Lu Jiajia menyuntikkan lebih banyak energi spiritual dengan metode Tao dari sekte tertentu. Ia merasa seperti sedang menambahkan kayu ke tungku, tetapi apinya justru semakin besar. Tubuh Siming yang lentur sedikit menegang, kepalanya miring ke depan, kakinya sedikit ditekuk, dan dengan rintihan, kesadarannya kembali ke pikirannya. Setelah beberapa saat, matanya akhirnya terbuka. Ia bersandar di lengan Lu Jiajia dan perlahan terbangun. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.